Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita imajinasi misteri. Kembali saya Gepri.Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Saya telah pilihkan sebuah judul, Juragan Sadis. Sebelum kita masuk pada ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Selanjutnya, selamat mendengarkan. Juragan Kohar. Apabila nama itu disebut, tentulah penduduk-penduduk kampung akan merinding dan ketakutan. Karena Juragan Kohar merupakan seorang manusia yang sangat licik, yang sangat sadis dan sangat brutal. Apabila dia menghendaki seseorang bekerja pada kebunnya, tentulah orang itu tidak akan bisa menolak. Sebab kalau ada yang menolak atas keinginannya, tentu sajalah dalam 2-3 hari berikutnya orang-orang yang menolak akan mengalami nasib yang sangat mengerikan. Terkadang ada yang kakinya lumpuh, perutnya buncit, matanya mengeluarkan darah. Bahkan ada yang membulalakkan matanya hingga meninggal dunia. Ada juga yang sakit hingga berbulan-bulan. Begitu juga ketika orang-orang yang bekerja padanya menagih janji. Mereka harus menerima berapa saja yang dibayarkan oleh Juragan Kohar. Coba menawar ataupun berkata, "Gan, gajiku kurang." Jangan harap dia akan bisa hidup tenang. Sekurang-kurangnya dalam 2-3 hari akan datang, dia akan mengalami tubuhnya akan gatal segatal-gatalnya hingga berhari-hari. Orang-orang yang mempunyai anak-anak perempuan yang cantik-cantik juga merasa terancam. Jangan coba menolak kalau juragan menginginkan anak-anak gadis mereka akan dijadikan istri mudanya. Pastilah anak-anak gadis mereka itu, bahkan terkadang orang tuanya akan menderita tersantet. Acap kali orang-orang yang mempunyai anak gadis di kampung ini mengungsikan anak-anak mereka ke kampung sanak keluarganya yang jauh, supaya Juragan Kohar tidak mengetahuinya. Buas sadis, itulah sebutan yang pantas untuk juragan penguasa kampung ini. Darmono, seorang pemuda yang baru saja berusia 25 tahun, telah 3 tahun menyelesaikan bangunan rumah Juragan Kohar. Namun sampai sekarang tidak sepeser pun dia menerima imbalan. Bahkan nyaris menyedihkan
mengidikkan. Upah anggota Darmono sendiri yang terdiri dari 5 orang harus ditanggulangi oleh Darmono, karena Darmono tidak tega melihat orang-orang yang bekerja padanya tidak menerima upah, sebab mereka mempunyai anak dan istri yang mesti mereka beri makan setiap hari. Darmono menanggulangi upah yang seharusnya dibayarkan oleh Juragan Kohar dengan uang pribadinya, hingga rumah Juragan Kohar selesai. Tak sepeser pun Juragan Kohar memberi Darmono upah. Di total mencapai 80 juta, Darmono harus merogoh kantongnya sendiri untuk membayar gaji orang-orang yang bekerja dengannya. Hal itu sudah 3 tahun yang lalu. Sudah sering Darmono mendatangi Juragan Kohar dengan lembut-lembut, memohon agar Juragan Kohar bersedia mengembalikan uangnya yang dipakai untuk membayar orang-orang yang membangun rumah Juragan itu. Baiklah Juragan, gaji orang-orang itu saja Juragan keluarkan jadilah. Kalau saya tak apa-apalah, sebagai seorang tetangga saya membantu Juragan, kata Darmono merendah kepada Juragan Kohar dengan maksud Juragan Kohar mau mengeluarkan 80 juta itu hanya sebagai pengganti uangnya, tidak termasuk gaji Darmono di dalam uang itu. Namun apa jawabannya? Sabar no, sabar. Sabar no, sabar. Itulah selalu yang dikatakan oleh Juragan Kohar kepada Darmono. Pernah Darmono menghubungi beberapa orang kawan dekatnya untuk melakukan sebuah usaha bersama-sama mendatangi Juragan Kohar agar dia merubah sikap dan perbuatannya di kampung ini, agar orang-orang kampung tidak lagi ada yang menjadi korban juragan sadis ini. Namun tak ada seorang pun yang berani. Alasan mereka, kami masih ingin hidup, kami punya anak dan istri. Ya, itulah alasan mereka kepada Darmono. Darmono tidak pula bisa memaksa mereka. Berhari-hari Darmono berpikir apa yang harus ia lakukan kepada juragan sadis ini. Apakah hanya manut saja merelakan uangnya tidak akan kembali selama-lamanya, atau mempertaruhkan jiwanya dengan Juragan Kohar? Dia atau Juragan Kohar yang akan meninggalkan dunia ini. Di sisi lain Darmono berpikir lagi, kalau tidak ada yang membasmi juragan ini, tentulah perlakuan ini akan berjalan terus dan terus hingga juragan itu mampus. Tapi kapan? Ingat pula dia kepada gurunya yang selalu mengatakan bahwa jika ada orang berhutang kepada kita, kita berkewajiban untuk menagihnya. Kecuali kalau orang itu betul-betul tidak mampu untuk membayarnya. Sekurang-kurangnya mengingatkanlah. Namun sekali lagi Darmono berpikir bahwa sudah sering sekali dia mengingatkan kepada Juragan Kohar. Di sisi lain Juragan Kohar juga tidak mungkin tidak mampu mengeluarkan uang yang hanya segitu.
Bagi Juragan Kohar, 80 juta bukanlah uang yang besar. Kebunnya lebar, kolamnya lebar, sawahnya bertaburan di sepanjang kampung. Belum lagi peternakan sapi dan kerbaunya. Rasa-rasanya sudah pantaslah kalau dia mengeluarkan uang yang dijadikan sebagai upah pembangunan rumahnya itu kepada Darmono. Namun dasar otaknya yang tidak sehat hanya mau milik orang lain saja. Ya beginilah jadinya. Akhirnya Darmono mengambil sebuah keputusan. Dia akan mendatangi Juragan Kohar pagi ini. Benar saja. Ditemuinya Juragan Kohar sedang asik-asik menikmati kopi panas di serambi depan rumahnya. Setelah mengucapkan salam, Darmono menyalami Juragan Kohar. Juragan Kohar tidak menjawab salam Darmono, juga tidak menyambut salam Darmono. Bahkan tangan Darmono hanya dikibaskannya saja dengan santai. Ada apa? Maaf Gan, saya mengganggu Juragan. Ada apa? Kembali Juragan Kohar bertanya dengan sifat acuh tak acuhnya. Gan, masalah uang upah pembangunan rumah Juragan kemarin. Itu lagi. Bosan aku mendengarnya. Tapi itu sudah lama sekali Juragan. Sudah lebih 3 tahun. Lagi pula saya bukanlah orang kaya seperti Juragan. Uang yang saya pakai untuk membayar gaji orang-orang yang ikut bekerja membangun rumah Juragan kemarin adalah uang hasil penjualan kebun karet saya Juragan. Sebenarnya saya mau membeli lahan baru dan menanaminya kembali agar dapat lebih lebar. Tapi sampai sekarang uang itu masih belum Juragan keluarkan. Karena itulah Juragan, saya datang baik-baik. Sudilah kiranya Juragan mengeluarkan uang itu. Alah, banyak ceritamu noh. Sabarlah, bukan aku tak bayar, tapi tunggulah dulu. Sampai kapan Juragan? Darmono masih saja sabar menghadapi Juragan Kohar yang begitu keras dan acuh. Alah, cuma segitu aja, sibuk sekali kau noh. Seperti 10 miliar saja. Kata Juragan Kohar sangat menghina sekali. Kalau bagi Juragan uang segitu memang tak berarti. Tapi bagi saya sangat berarti Juragan. Tolonglah Juragan. Dah, pergilah kau ke sana. Aku mendengarnya. Besok aku antarkan ke rumahmu. Kata Juragan itu mengibaskan tangannya kepada Darmono. Besok kapan Juragan? Saya tak masalah menunggu, asalkan yang ditunggu itu pasti Juragan. Darmono menjawabnya dengan tenang. Kapan-kapan akan saya antar. Jangan khawatir. Ya tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu Juragan. Saya mengharapkan sekali uang itu. Tiba-tiba Juragan mengambil kopi yang berada di atas meja dan langsung melemparkannya kepada Darmono. Mampus kau. Baru segitu saja sudah ribut, berani kamu lawan aku.
katanya kasar. Darmono memiringkan kepalanya hingga gelas yang dilemparkan oleh Juragan Kohar lewat nyaris menyentuh hidungnya. Jadi ini cara juragan membayar hutang. Apa maumu? Juragan itu berdiri lalu memukul Darmono dengan tangan kanannya. Darmono memiringkan tubuhnya lalu mendorong tubuh juragan hingga tersandar di tiang teras. Hidung Juragan Kohar terbentur pada tiang teras yang terbuat dari semen itu hingga mengucurkan darah. Juragan Kohar kalap. Dia langsung menyerang Darmono dengan ganasnya. Darmono, tubuhnya besar, kekar, tinggi dan bertenaga. Ditunggunya pukulan Juragan Kohar dan diremasnya tangan kanan Juragan Kohar yang terkepal menuju mulutnya hingga remuk dan juragan itu menjerit. Langsung saja Juragan Kohar menarik tangannya dan terlepas. Awas kau ya, awas kau ya. Mau kemana juragan? Darmono menegur ketika Juragan Kohar membalikkan tubuh hendak masuk ke dalam. Namun Juragan Kohar tidak mempedulikan Darmono. Langsung saja dia masuk dan menutup pintu. Pintu tertutup langsung dikunci dari dalam. Darmono memanggil dengan lembut. Juragan, tolonglah juragan. Juragan. Tapi tak ada sahutan dari dalam. Baiklah, kalau juragan mau dengan cara yang tidak sopan, saya akan melakukannya, kata Darmono sambil meninggalkan rumah Juragan Kohar. Namun tidak lama kemudian Darmono kembali lagi sambil menjinjing 2 buah jerigen 5 liter yang berisi bensin. Kemudian bensin itu ditumpahkannya ke dalam rumah Juragan Kohar melalui jendela yang berterali hingga bensin itu masuk membasahi kursi dan karpet di dalam rumah. Lalu dia mengeluarkan mencis dari dalam saku celananya. Melihat itu Juragan Kohar menjerit, Jangan, kau gila. Apa kau gila Darmono? Saya tidak gila juragan, tapi juraganlah yang minta saya jadi gila. Sekarang apakah juragan menginginkan mencis ini saya nyalakan atau juragan membayar uang saya yang sudah lama sekali juragan makan? Juragan Kohar gusar sekali. Baiklah, saya akan bakar lagi, kata Darmono menggertak. Oh iya, sabar, jangan Mono. Ini, tunggu sebentar, saya akan ambilkan, kata Juragan Kohar tergesa-gesa. Masuk ke dalam kamar, kemudian keluar dengan sebuah kantong plastik di tangan. Lalu dilemparkannya kantong itu melalui jendela yang berada pas di depan Darmono berdiri saat ini. Darmono menangkap kantong plastik itu dan menghitungnya. Ini cuma separuhnya juragan. Saya tidak mungkin menerima separuh saja sebab utang juragan ini sudah 3 tahun. Baiklah, kalau juragan tidak mau membayar penuh, saya yang akan memenuhkan rumah juragan dengan api mencis ini. Jangan Mono. Baiklah. Kemudian dia melemparkan lagi sekantong uang kepada Darmono. Darmono kembali menghitung. Nah, ini 80 juta. Baiklah, saya cuma mengambil uang saja. Saya cuma mengambil tinggal 1 potong. Mengambil uang saya yang saya bayarkan kepada orang-orang yang membangun rumah juragan saja. Sementara untuk juragan ketahui, saya tidak mengambil sepeser pun dari uang ini untuk gaji saya. Berarti saya kerja gratis membangun rumah juragan ini. Harap juragan mengerti.
Enak saja, sudah saya bayar masih banyak cerita. Hehe, juragan seperti anak kecil saja. Baru uang segitu saja juragan sudah seperti kebakaran jenggot. Katanya kaya. Saya tidak mau menerima sedekahmu. Tunggu sebentar. Lalu Darmono lalu buang. Lalu juragan Kohar kembali masuk ke kamar dan melemparkan kembali setumpuk uang yang berada di dalam plastik kepada Darmono. Ini upahmu, cukup kan? Darmono menangkapnya tanpa menghitung. Dia berkata, terima kasih juragan, permisi. Darmono kembali ke rumahnya dengan cemas dan waspada tingkat tinggi. Maklum, dia telah berhadapan dengan seorang manusia yang sangat sadis dan tidak punya peri kemanusiaan. Malam itu, Darmono tidak bisa tidur karena dia merasa ngeri juga memikirkan seandainya dia mengalami nasib seperti orang-orang yang dahulu meminta utang kepada juragan Kohar. Mereka mati dengan mengenaskan karena disantet oleh juragan Kohar. Juragan Kohar merupakan seorang ahli santet keturunan karena bapaknya dulu adalah seorang dukun besar. Tapi Darmono sudah siap dengan apapun yang terjadi karena itu adalah keputusannya. Namun sungguh bagaimanapun hatinya tetap gentar juga. Karena itulah dia tidak bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Dia asik bangun duduk tidur, bangun duduk tidur di kamarnya. Hingga suatu saat dia mendengar kerasak kerusuk di jendela bagian luar. Hingga suatu saat dia mendengar kerasak kerusuk di luar jendelanya. Karena lampu kamarnya dimatikan hingga dia bisa memandang leluasa keluar sana dengan menyibakkan sedikit gorden penutup jendela. Dilihatnya Yanto sedang menggali tanah di bawah jendelanya. Di samping Yanto tampak sebuah boneka dari jerami yang diletakkan di pinggir lubang yang sedang digalinya. Taulah sekarang Darmono bahwa dia sedang terancam bahaya santet dari juragan Kohar. Yanto adalah orang kepercayaan juragan Kohar. Yanto sekarang sedang menguburkan buhul untuk menyantet dirinya. Dia tidak boleh lengah dan harus berbuat sesuatu. Karena itulah Darmono diam-diam membuka pintu belakang dan keluar lewat belakang mendekati Yanto. Langsung saja dia menghantam punggung Yanto hingga Yanto tersungkur dan disepak-sepakinya Yanto hingga menjerit-jerit. Tak ampun, kedua tulang lutut Yanto dipijanya. Yanto tak bisa bergerak, tak bisa berjalan. Kakinya terkulai, jeritannya memecah kesunyian malam. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang menyuruhmu? Tua satu hujaman kaki membuat beberapa batang gigi Yanto masuk ke dalam rongga mulutnya karena mulutnya sudah dipijak oleh Darmono dengan tumit kaki kanannya. Katakan siapa? Kata Darmono marah. Juragan Kohar. Lalu Darmono mengambil buhul itu dan membawanya pergi. Kemudian Darmono diam-diam mendekati rumah juragan Kohar. Diketuknya pintu kamar juragan Kohar, lalu dia bersembunyi. Nampak orang mengintip dari dalam, tak lain adalah juragan Kohar sendiri. Kemudian Darmono mengetuk lagi hingga berulang-ulang membuat juragan Kohar marah dan keluar mencari siapakah yang mengetuk-ngetuk pintu jendela kamarnya itu. Darmono lari. Kemudian dia menunggu.
ketika dia melihat Juragan Kohar mengejarnya. Begitulah ketika Juragan Kohar mengejar, Darmono lari. Ketika Juragan Kohar berhenti, Darmono menunggu Juragan Kohar. Dia bersembunyi di balik sebuah batang besar. Kemudian Juragan Kohar mendekat. Darmono langsung menghajar tengkuk Juragan Kohar dari belakang. Tak ayal Juragan Kohar terhuyung, lalu dia menyepak pantat Juragan Kohar hingga tersungkur. Lalu Juragan Kohar membalik, krak krak, 2 buah tulang lutut Juragan Kohar patah dipijak oleh Darmono. Juragan Kohar menjerit, lalu Darmono memijak kembali siku tangan kanan dan tangan kiri Juragan Kohar hingga Juragan Kohar menjerit lagi. Cacatlah sekarang Juragan Kohar, lutut kanan kiri, siku kanan kiri sudah patah. Darmono membuka semua pakaian Juragan Kohar, kemudian mengambil semua jimat-jimat yang berada di tubuh Juragan Kohar. Lalu dia kembali ke rumah Juragan Kohar. Diam-diam dia masuk ke dalam rumah Juragan Kohar dan mengambil semua alat-alat santet milik Juragan Kohar. Kemudian dibawanya ke hutan dan dibakarnya hingga musnah semua. Sehingga kamar praktek Juragan Kohar habis, tak tersisa 1 biji benda apapun. Keris-keris, jimat-jimat, buku, kitab, cermin, baskom, sampai tumpukan-tumpukan boneka jerami dan bunga-bunga, sampai juga pada tumpukan kemenyan, semua dibawa dan dibakar oleh Darmono ke dalam hutan. Setelah itu Darmono barulah bisa istirahat dengan tenang di rumahnya. 3 hari kemudian Juragan Kohar sudah berada di rumahnya. Dia tak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk di kursi roda. Mana kerisku? Mana kerisku? Mana kerisku? Begitulah dia bertanya kepada siapa saja yang ditemuinya, kepada siapa saja yang datang berkunjung ke rumahnya. Mana kerisku? Mana kerisku? Mana kerisku? Membuat orang-orang takut berjumpa dengan Juragan Kohar. Rupanya Juragan Kohar tidak kuat menerima kenyataan bahwa semua alat-alat praktek perdukunannya yang merupakan peninggalan dari ayahnya sudah hilang, tak ada tersisa sebiji pun. Membuat otaknya error alias gila. Sekarang Juragan Kohar terkenal dengan Juragan Gila, sehingga orang-orang tidak lagi takut kepadanya. Barulah penduduk kampung merasa lega, tidak lagi merasa terancam oleh sikap sadis dan brutalnya Juragan Kohar. Anak-anak gadis mereka pun juga bisa hidup tenang tanpa harus merasa takut dan was-was akan dijadikan istri muda oleh Juragan Kohar. Selesai. Demikianlah cerita ini kami sajikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik. Kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.